إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Pertama apa itu? Kedua, mutlak. Ketiga, sekarang kita ambil 4, 5. Bisa lihat kan? Sekarang no? Sekarang isim mansub yang keempat. Isim yang mansub yang keempat. Iya, ada namanya al-maf'ul fihi. Al-maf'ul fihi. Kalau maf'ulun bihi kan dilakukan atasnya. Paham? Kalau maf'ul mutlak tidak dikoi dengan apa-apa. Mutlak dia dikuatkan, menguatkan atau menjelaskan jumlahnya, ciri-cirinya sudah tertentu. Kalau maf'ul li ajli yang dilakukan karenanya. Kalau maf'ul li ajli dilakukan karena. Kalau ini maf'ul fi dilakukan padanya. Paham ini? Pengertiannya ini yang paling penting. Maf'ul fi ini pelajaran mudah sekali. Ini mungkin bisa dikatakan yang paling mudah dari semua maf'ul. Karena maf'ul itu ada 5. Maf'ul ada 5. Sudah ada maf'ul fi, mutlak, li ajli. Sisa 2 lagi maf'ul. Karena maf'ul itu semuanya ada berapa? 5. Ia menjadi maf'ul 5. Sudah 2, sekarang 3, ini keempat ini. Ya, ada nama maf'ul fi. Dari maf'ul mungkin bisa dikatakan ini yang paling mudah. Dan dia adalah al-ismu al-mansub. Ya, dia adalah isim mansub. Ya, isim mansub. Dia bilang bitakdiri makna fi. Dia adalah isim yang mansub. Isim yang mansub 1, 2. Dia harus isim, dia harus mansub. Sama dengan maf'ul yang lain kan? Maf'ul bi, maf'ul mutlaq, maf'ul li ajli. Sekarang lagi maf'ul fi, sama. Isim mansub. Maknanya bitakdiri makna fi. Ini yang ketiga ini. Kalau setiap anu terjemah ada takdirnya makna fi, pada. Paham gak ini? Pada, atau bisa diterjemahkan nanti di. Bisa juga apa? Pada. Ini cara terjemahannya saja. Cuma dimasukkan dalam pengertian supaya langsung lengkap. Ya. Jadi setiap antum dapatkan maf'ul fi nanti dia diterjemahkan di atau pada. Ya. Jelas ini? Jelas kan? Selanjutnya, ketentuan selanjutnya dia dulu ya. Dia itu tujuannya bukan ya dulu biar sama-sama pengertiannya. Libayani zaman. Ya, libayani zaman. Zamani wuku'i al-fi'il au maka nihi. Ini ini 1, 2, 3, 4. Ini 4 ini semuanya 4. 4 saja dia. Kalau antum paham pengertian ini selesai dia. Selesai. Ini maf'ulun fi. Dia adalah isim yang mansub dengan ditakdirkan makna apa? Fi. Bukan lafadznya. Kalau takdirkan lafadz fi nanti majrur. Karena fi huruf jar. Paham? Maknanya saja. Dalam menerjemahkannya ada makna apa? Fi. Paham cara terjemahannya? Selalu ada makna fi. Pada atau di. Bisa. Paham? Ciri-cirinya dia itu fungsinya libayan untuk menjelaskan zaman waktu wuku terjadinya al-fi'il pekerjaan
au makani atau tempatnya. Kapan menunjukkan waktu atau tempat terjadinya pekerjaan, namanya maf'ulun bi. Sudah paham ini? Namanya maf'ulun bi. Kapan menunjukkan waktu atau tempat terjadinya pekerjaan, namanya maf'ulun bi dan hukumnya apa? Mansub. Sudah paham ini? Ini namanya di nahwu. Nama umumnya yang sering orang kenal sebenarnya maf'ulun bi ini adalah dzaraf. Sudah paham? Maf'ulun fi ini adalah siapa? Dzaraf. Dzaraf. Kata menunjukkan waktu atau tempat. Jelas itu. Cuman dalam ilmu nahwu dibilang maf'ulun fi. Yang mana maf'ulun fi adalah isim mansub dengan ditakdirkan padanya makna apa? Fi. Untuk menjelaskan waktu terjadinya pekerjaan atau apa? Tempat terjadinya apa? Pekerjaan. Yang namanya itu adalah apa? Dzaraf. Yang lewat di bab apa? Khobar. Dzaraf bisa menjadi apa? Khobar. Dan hukumnya di sana dulu apa, mansub kan, karena dia maf'ulun fi, tidak bisa marfu. Paham enggak? Contoh ya, langsung ini. Langsung selesai ini dengan contoh. Contoh misalnya untuk katakan jalastu amama al-ustadi. Nah, jalastu amama al-ustadi. Apa ini i'rabnya amama? Bisa enggak maf'ulun bi? Enggak bisa kan? Karena dia enggak dikenai pekerjaan. Paham ini? Bisa enggak maf'ul mutlak? Enggak bisa kan, dia bukan masdar. Apalagi tidak selafaz kan? Tidak pula semakna. Bisa enggak maf'ul ajli? Tidak bisa, karena bukan karenanya dia duduk. Paham gak ini? Paham ini? Dia juga bukan masdar. Jelas. Tapi dia ini menunjukkan atas apa? Tempat terjadinya duduk. Dah, saya duduk di depan ustaz. Di mana terjadinya itu duduk? Tempatnya di mana? Depan ustaz. Kalau menunjukkan tempat terjadinya pekerjaan sebelumnya, namanya maf'ulun bi. Paham? Kata apa saja yang menunjukkan tempat terjadinya pekerjaan, sudah. Itu namanya maf'ulun bi. Sama juga kalau dia waktu, antum katakan sumtu yauma al-khamis. Sumtu yaumal khamisi. Yaum apa? Maf'ulun bi. Paham gak ini? Karena dia apa? Menunjukkan waktu terjadinya apa? Puasa. Kan saya puasa pada hari Kamis. Paham? Lihat terjemahannya. Takdirkan mana apa? Fi. Saya puasa pada hari Kamis. Jalastu amama ustaz. Saya duduk di depan ustaz. Paham? Artinya kalau dia menunjukkan atas tempat pakai bi. Kalau menunjukkan atas waktu pakai pada. Jelas? Yang jelas kalau ada yang menunjukkan waktu atau tempat terjadi pekerjaan dia mansub. Karena dia namanya apa? Maf'ulun bi. Selesai. Paham? Dia tidak ada lagi dibilang terbagi dua. Dan dia tidak bisa berupa dhamir. Pasti seperti itu. Ya enggak? Dia itu kan terbagi kalau ada berupa dhamir, ada berupa dhahir. Kalau dia ini maf'ulun bi, dia selalu berupa dhahir. Jelas enggak? Selesai. Paham? Siapa yang belum paham? Ahmad As-Sami. Paham? Bagus tuh. Enggak, bukan celaan itu. Di ulama hadis Abdurrahman Al-A'raj. Abdurrahman yang pincang. Itu kenal saja, bukan dicela. Nah, iya enggak? Al-A'ma, ulama hadis banyak begitu. Yang buta, ulama hadis juga ada As-Samin. Biasa itu, supaya dikenal tuh. Enak tuh, Ahmad? Iya. Jelas ini? Enggak ada lagi yang mau ditambah?
Tidak ditakdirkan apa? Makna fi. Contohnya misalnya dalam ayat yakhafuna yauman tarji'una fihi ila Allah. Nah, mereka katakan dalam ayat itu yakhafuna yauman. Mereka takut hari. Yang mereka takut itu hari itu datang. Bukan mereka takut pada hari, karena mereka belum hidup di hari itu. Tapi mereka sekarang hidup di dunia, takut hari yang mereka akan dikembalikan kepada Allah. Paham itu dalam surah, dalam ayat? Paham nggak? Jadi bukan mereka takut pada hari. Ya kalau sudah datang harinya, biar mereka tidak takut pasti. Paham nggak? Paham ini? Nah, yang mereka takuti harinya ini dikenai apa? Pekerjaan. Walaupun menunjukkan ini atas apa nih? Waktu. Tapi tidak ada takdirkan makna apa? Fi. Contoh yang nyata lagi, antum katakan yaumu al-jum'ati. Yaumul jum'ati yaumun mubarakun. Nah, yaumul jum'ati yaumun mubarakun. Hari Jumat adalah hari yang berberkah. Nah, karena ini yaumul jum'ah, ini mubtada. Walaupun dia kata menunjukkan atas apa? Waktu, tapi kan tidak bermakna apa? Fi. Bukan pada hari Jumat, hari berberkah, bukan. Apa maknanya? Tidak ada takdir mana apa ini? Fi. Walaupun itu kata menunjukkan tempat atau waktu. Nah, tapi kalau tidak ditakdirkan makna fi, dia tidak jadi apa? Doro. Maf'ulun fi. Tahu nggak? Jelas ini? Mana? Nah? Alhamdulillah, selesai. Sekarang kita belajar lagi yang kelima. 5 ada namanya al-maf'ul. Yang terakhir ini al-maf'ul ma'ah. Al-maf'ul ma'ah yang dilakukan ma'ah bersamanya. Yang dilakukan apa? Bersamanya. Artinya, pengertian secara istilah dia adalah al-ismu al-mansub. Ini sama semua ini, karena maf'ul semuanya. Ini yang terakhir ini, yang kelima. Paham? Semuanya maf'ul. Bi, mutlak, li ajli, fi, ma. Cuma 5. Ya, yang namanya maf'ul ada 5. Maf'ul ma dia adalah al-ismul mansub. Dia adalah secara umum dia adalah isim yang mansub. Sudah paham ini? Isim apa? Mansub. Terus dia bilang, mereka tinggal bilang ditakdiri supaya mirip dengan di atas, supaya mirip dengan maf'ulun fi bi takdiri makna ma'a. Gampang sekali. Dengan ditakdirkan makna apa? Bersama. Sudah paham ini? Ditakdirkan saja makna apa? Makna bersama. Kalau ada ditakdirkan makna bersama, maka sudah. Pasti dia itu maf'ul apa nanti? Pasti dia adalah maf'ul apa? Maf'ul ma'ah. Iya. Takdirkan itu secara singkat ya, supaya mudah. Walaupun mereka kalau mengatakan bukan ditakdiri, ya, cuma untuk memudahkan dipahami sebentar itu bahwa dia ditakdirkan makna bersama, maka yang dinamakan dengan maf'ul ma'ah. Walaupun mereka kalau dibilang dia libayani, bisa juga diartikan seperti ini supaya mirip juga dengan yang lain. Libayani, ya, man fu'ila ma'ahu al-fi'il. Libayani man fu'ila ma'ahu al-fi'il. Iya. Bisa ini antum hapus ini. Antum bilang isim mansub untuk menjelaskan, maksudnya yuzkar yang disebutkan, libayan untuk menjelaskan man fu'ila ma'ahu al-fi'il. Bersama siapa pekerjaan itu dilakukan.
Tapi ini, bersama siapa pekerjaan itu apa? Dilakukan. Setelah itu ketentuan terakhir, al-masbuku biwawin ya tufidu al-ma'iyah. Pengertian lengkap namanya. Kalau mau pendek ya isim mansub ditakdiri makna ma'ah. Isim yang mansub dan ditakdirkan makna bersama. Kalau mau lengkap, al-ismul mansub yudkaru li bayani man fu'ila ma'ahul fi'il, al-masbuku biwawi tufidul ma'iyah. Namanya maf'ul ma' itu adalah isim mansub yang disebutkan untuk menjelaskan bersama siapa pekerjaan itu dilakukan. Paham ini? Ciri-cirinya masbuk, dia didahului oleh wawu. Ciri-cirinya ini yang membedakan dia dengan maf'ulun bih, mutlak, li ajli, fi. Ciri-cirinya dia itu diawali oleh wawu, tapi wawunya itu harus bermakna bersama. Karena wawu itu bisa bermakna apa? Dan. Ya enggak? Anda bilang, Ja'aliyun wa Zaidun. Apa artinya? Datang Ali dan Zaid. Kalau antum mau jadikan dia isim mansub, yaitu sebagai maf'ulun ma'a, setelah wawunya itu harus mansub. Setelah wawunya harus apa? Mansub. Sudah paham enggak itu? Jelas. Misalnya antum katakan begini. Ja'a Muhammadun. Antum bilang wa Zaidan. Ja'a Muhammadun wa Zaidan. Sebagai apa itu Zaidan? Maf'ulun ma'a. Sudah paham? Apakah terpenuhi syaratnya? Apakah ada isim? Mansub? Apakah menjelaskan bersama siapa pekerjaan itu dilakukan? Ya dong. Datang Muhammad bersama Zaid. Berarti bersamanya dia dilakukan itu pekerjaan datang. Paham nggak? Apakah dia diawali oleh wawu yang bermakna bersama? Di awal ini wawu. Wawu ini terjemahannya bukan dan, tapi apa? Bersama Zaid. Paham atau belum? Muna? Kalau diterjemahkan dan Ja'a Muhammadun wa Zaidun. Kalau intinya begini, kalau setelah wawu ikut harokat sebelum wawu pasti terjemahnya dan. Misalnya sini Muhammadan dia ikut Zaidan, Muhammadin dia ikut apa? Zaidin, Muhammadun dia ikut Zaidun. Paham nggak? Pasti itu maknanya apa? Dan. Karena dia akan datang nanti pelajarannya. Dia itu wawu atau namanya atof itu setelah wawu ikut sebelum wawu. Tapi kalau dia sebagai maf'ulun ma'a, wawunya bermakna dan. Dia tidak peduli sebelumnya mau di dhamma, fathah, kasroh, dia tetap di fathah. Paham gak ini? Paham saudara itu yang cerita? Apa yang dia bilang? Apa dia bilang? Apa dia bilang sama antum? Bilang. Terbang ini. Apa dia bilang? Apa dia bilang? Keluar dua-dua. Keluar. Kalau antum tidak mau bilang. Ya itu yang kita mau jelaskan dari tadi. Ya, jangan tanya dia, tanya saya. Insya Allah saya lebih pintar daripada dia. Saya sudah karang buku, dia belum. Kenapa bisa dia ditanya orang ada saya? Paham nggak? Saya sudah tulis buku, dia belum. Siapa lebih pintar? Ya untuk saat ini saya, nanti dia lebih pintar saya. Kalau dia belajar terus, paham nggak? Paham saudara? Kenapa bisa tanya dia? Susahnya itu, apalagi lagi belajar. Sama kayak atau sama, tapi bacaan setelah wawu itu yang beda. Itu yang membedakannya. Bacaan setelah apa? Wawu. Misalnya mana? Ja'a Muhammadun. Kalau setelah wawu itu maf'ulun ma'a, pasti antum bilang apa? Wa Zaidan. Misalnya antum bilang marartu bi Muhammadin. Kalau setelah wawu maf'ulun ma'a pasti dibaca apa? Wa Zaidan.
Tapi kalau waw atof itu selalu ikut sebelumnya. Ja'a Muhammadun wa Zaidun, ra'aitu Muhammadan wa Zaidan, marartu bi Muhammadin wa Zaidin. Itu ciri-cirinya terjemahannya dan, karena sama dengan atof, saudara. Ya enggak? Paham ini? Jelas ya? Jelas ya? Jelas, bisa dibedakan antara atof yang akan kita pelajari. Saya tidak singgung karena siapa tahu ada teman yang belum pernah belajar apa itu atof. Saya tidak mau sibukkan. Yang jelas sekarang, waw itu kan bisa bermakna dan. Ciri-cirinya kalau setelahnya itu sama harokat dengan sebelumnya. Itu saja dulu. Takutnya kan kalau dibilang atof, nanti tanya lagi apa itu atof. Padahal nanti akan didapatkan. Paham ya? Nah, sekarang kalau dia maf'ul ma'a pasti masuk setelah waw, terjemahannya beda. Paham ini insyaallah? Sudah paham? Paham berarti? Alhamdulillah. Kemudian sekarang terakhir ini, masalah terakhirnya, hapus dulu ini. Ya, masalah terakhir untuk dia. Ini yang setelah waw, kadang bacaannya seperti itu. Boleh ikut sebelumnya, dan boleh juga tidak. Kadang tidaknya itu wajib tidak ikut. Paham gak ini? Kadang bacaannya ini misalnya Ja'a Muhammadun wa Zaidan, boleh kita ikutkan sebelumnya. Kita baca apa? Ja'a Muhammadun wa Zaidun, boleh. Tapi kadang itu ada dalam satu kalimat tidak boleh ikut. Dia harus dinasab di atas maf'ulun ma'a. Itu sekarang faedah terakhir. Paham gak? Kapan boleh ikut dan kapan wajib tidak ikut? Ciri-cirinya, kalau sebelum waw dan setelah waw sama-sama bisa melakukan pekerjaan yang disebutkan sebelumnya, maka itu boleh ikut, boleh tidak. Artinya boleh dia ikut dan boleh maf'ulun ma'a. Lihat, Ja'a Muhammad wa Zaid. Apakah Muhammad datang? Bisa datang? Bisa. Zaid bisa datang? Bisa. Kalau begini boleh dua antum datang. Tidak disalahkan. Boleh antum ikutkan sebelumnya, antum bilang Ja'a Muhammadun wa Zaidun. Paham enggak? Boleh juga apa? Antum tidak ikutkan. Artinya antum boleh jadikan maf'ulun ma'a. Antum katakan Ja'a Muhammadun wa Zaidan. Sudah paham? Paham atau belum? Tapi kalau hanya sepihak yang melakukannya, tidak dilakukan oleh setelah waw dan sebelum waw, hanya satu pihak saja pelakunya, maka ini nanti wajib dibaca nasab. Paham nggak? Contoh dulu baru tahu. Mata Zaidun. Mata Zaidun. Apa artinya itu? Zaid binasa, mati, hilang di permukaan bumi, dikubur di bawah tanah. Paham nggak? Zaid mati. Wa tulu asyamsi. Asyamsi. Zaid meninggal. Wa tulu asyamsi. Coba untuk perhatikan. Tulu artinya terbit matahari. Tulu artinya apa? Terbit matahari. Sekarang coba untuk perhatikan. Siapa yang mati? Zaid. Kalau tulu syams bisa mati enggak? Zaid meninggal dan matahari terbit. Bisa enggak? Itu katanya kalau setelah waw tidak sama-sama kena fa'il fi'il sebelumnya, itu wajib dibaca sebagai maf'ulun ma'a. Paham? Kalau yang melakukannya hanya sebelum waw, paham? Sementara setelah waw tidak. Ini wajib baca apa? Nasab. Berarti untuk baca apa itu? Mata Zaidun wa tulu'a. Tidak boleh antum bilang wa tulu'u, ikut sebelumnya. Ini keadaan waw yang tidak bisa menjadi waw atau waw yang ikut sebelumnya. Paham gak ini? Paham atau belum?
Paham atau belum? Contoh lain misalnya. Saro Aliyun. Apa dia saro? Berjalan. Saro Aliyun, Ali berjalan. Ali berjalan. Wa an-nahar. Wan nahar. Nah, antum baca apa itu? Wan nahar. Dan sungai. Wana, wana, ro. Boleh nggak rum? Nggak boleh. Kenapa? Karena yang berjalan hanya siapa? Ali. Sungainya nggak berjalan. Sudah paham nggak ini? Kalau pelakunya hanya satu, nah antara sebelum waw dan setelah waw tidak bisa sama-sama melakukan pekerjaan yang disebutkan sebelumnya, maka ini setelah waw wajib baca apa? Nasab. Kan asalnya kan boleh dong, boleh ikut, boleh tidak. Itu kalau sama-sama bisa melakukan pekerjaan. Tapi kalau hanya sepihak saja, hanya sebelum waw yang bisa, setelahnya tidak, maka wajib setelah waw itu dinasab. Sebagai apa? Sebagai apa? Maf'ul ma'ah. Jelas berarti? Jelas berarti? Jelas? Hah? Jelas sudah? Alhamdulillah. Mustami? Jelas Mustami? Jelas? Alhamdulillah. Ya. Jelas tak Mustami? Alhamdulillah. Begitu kalau jadi Mustami Pak. Kita tidak jelas karena bolong-bolong. Ya enggak? Hari ini masuk, besok tidak masuk. Ya kan? Tidak bisa orang paham kalau begitu. Susah juga dipahamkan kalau bolong-bolong. Nah? Paham Muna? Sebelum kita baca, siapa yang belum paham? Karena selesai ini. Dan dengan ini juga selesai maf'ul. Dan maf'ul itu cuma 5. Setelah itu kan tinggal hal, tamiz, istitna, munada. Sisa 4 lagi. Sisa 4 lagi bab apa? Mansubat. Karena mansubat itu ada 9. Sudah sekarang 5. Sisa 4 lagi. Hal, tamiz, mustatna, munada. Ahmad. Apanya? Yang mana? Yang mata Zaidun wa tulu syams. Sekarang paham atau? Itu setelah waw itu wajib dibaca fathah. Kapan? Kalau yang melakukan pekerjaan itu atau ditimpa oleh pekerjaan itu hanya sebelum waw. Sebelum waw ini apa Ahmad As-Sami. Mata Zaidun wa tulu asyams. Mata Zaidun wa tulu asyams. Siapa yang mati Pak Ahmad? Zaid. Kalau mataharinya? Tidak. Paham? Kalau begitu modelnya, maka setelah waw itu wajib di fathah. Paham nggak? Tapi kalau sama-sama bisa melakukan pekerjaan, misalnya ya, akala Ahmadu. Siapa temannya lagi antum? Wa Imran. Ya, samakan. Akala Ahmad wa Imran, samakan. Nah, Ahmad dan Imran makan ikan. Tahu enggak? Kalau antum baca akala Ahmadu wa Imranu, terjemahnya apa? Ahmad dan Imran makan ikan. Ya kan? Tidak harus bersama. Yang penting dua-duanya makan ikan. Kan iya kan? Tidak harus lagi bersama sepiring berdua. Paham? Yang penting dua-duanya apa makan ikan. Paham ini? Tapi kalau dibaca Imrona, sebagai apa itu berarti? Maf'ulun ma'ah. Terjemahnya beda. Akala Ahmad wa Imrona, samakan. Ahmad bersama Imron makan
ikan. Artinya sepiring berdua. Ya enggak? Paham enggak? Paham dulu nih. Paham? Boleh dibaca dua, paham? Boleh antum doma, boleh juga fathah. Ikut sebelumnya atau tidak. Paham? Kenapa boleh dua begitu? Karena sebelum wau yaitu Ahmad, As-Samin, dan setelah wau yaitu Imron, paham enggak? Yaitu Imron itu sama-sama melakukan makan. Paham enggak? Kalau begitu boleh dua. Tapi kalau setelahnya tidak bisa melakukan pekerjaan, maka harus wajib apa? Wajib apa, paham? Toma, wajib nasab. Sebagai maf'ulun ma'a. Paham berarti? Insyaallah belum. Malas sekali dia berpikir, kuliah. Dia sebenarnya paham tapi dia malas berpikir. Ya, kita baca. Buka halaman 60. Al-maf'ul fih. Maf'ul fih. Al-maf'ul fih huwal ismul mansubu bi taqdiri ma'na fih. Li bayani zaman wuqu'il fi'li au makanihi. Maf'ul fih adalah isim mansub ditakdirkan makna fi untuk menjelaskan waktu terjadinya pekerjaan atau tempatnya. Contoh, mitlu sumtu yaumal khomisi. Mana dia Ahmad? Maf'ul fi'nya al-khom? Oh, yauma. Bukan al-khamis. Bukan. Tapi mana? Yauma. Jelas tuh amamal gurfati. Mana dia? Amama. Jelas ya? Kemudian di buku itu Masya Allah, saya cuman kasih yang biasa. Sebenarnya sudah di situ selesai. Cuman di situ saya kasih kata-kata yang biasa menjadi maf'ulun fi. Apakah menunjukkan atas tempat atau apa? Waktu. Itu kan tambahan namanya. Paham? Itu bukan inti. Intinya itu sudah selesai tadi. Paham pengertian sama contoh jadi. Paham? Ini di sini ada di situ dikasih apa? Kata-kata yang selalu menjadi maf'ulun fi dari kata menunjukkan atas waktu atau tempat. Contoh lihat minta fi zaman. Di antara kata-kata menunjukkan atas waktu al-yauma, al-lailata, gudwatan, bukrotan, saharon, godan, atam, utmatan, sobahan, masaan, abadan, amadan. Nah, sering untuk dapat dalam kitab abadan. Paham gak ini? Abadan. Sebagai apa itu abadan? Maf'ul 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 Wa min dzarfil makan, terjemahannya ada di buku. Termasuk dzarful makan, maksudnya kata-kata menunjukkan atas tempat. Amama, khalfa, kudama, waro'a, fauqa, tahta, inda, izza'a, hida'a, tilqa'a, samma, huna. Paham gak ini? Terjemahannya ada di buku. Itu kata-kata yang biasa. Kalau antum dapat ya, itu dia sebagai maf'ulun fi. Al-maf'ulun ma'ah. Al-maf'ul ma'a, apalagi maf'ul ma'a? Al-maf'ul ma'a huwa al-ismul mansub alladhi yudhkaru li bayani man fu'ila ma'ahul fi'il. Dia adalah isim mansub yang disebutkan untuk menjelaskan bersama siapa pekerjaan itu dilakukan. Al-masbuku biwawin, ciri-cirinya diawali oleh wawu tufidul ma'iyah, yang bermakna apa? Bersama. Yang bermakna bersama. Jelas sekali ya? Misal contoh ja'al amiru wal jaisha. Al jaisha sebagai apa? Maf'ul ma'. Istawal ma'u wal khoshabata. Khoshabata apa? Sebagai apa? Maf'ul ma'. Ana sa'irun wan wasyamsa. Saya berjalan bersama matahari. Kalau ini wajib baca apa? Asyamsa. Beda kalau ja'al amiru wal jaisha, boleh dibaca apa? Wal jaisu. Paham ini? Paham yang ini? Ana sa'irun wasyamsa. Wajib antum baca asyamsa, Pak Ahmad. Kenapa?
Karena matahari tidak jalan, saya saja yang berjalan. Paham nggak? Paham nggak ini insyaallah? Alhamdulillah. Di situ juga saya contohkan dengan ana sairun wasamsa, itu sengaja supaya antum tidak terkesan bahwa namanya maf'ulun ma' itu harus didahului oleh fi'il. Enggak. Maf'ulun ma' itu tidak harus didahului oleh siapa? Fi'il. Lihat itu. Ja'al amiru wal jaisha kan fi'il sebelumnya kan? Ana sairun wan nila fi'il enggak? Bukan, itu kan mubtada khobar. Ana mubtada, sairun adalah khobar. Setelahnya bisa jadi maf'ulun ma'. Jelas ya yang ana ingin sampaikan di situ lewat contoh. Jadi dia tidak harus diawali oleh fi'il. Beda maf'ulun bi. Beda maf'ulun bi harus diawali oleh apa? Fi'il. Kalau maf'ulun ma' enggak. Yang penting kan dia terletak setelah waw yang bermakna bersama. Jelas enggak? Jelas. Alhamdulillah. Lihat. Ya, setelah itu catatan terakhir di situ, wa'lam, ketahuilah annal ismal waqi'a ba'dal wawi ala halain. Bahwasanya isim yang terletak setelah waw itu di atas dua keadaan. Yang Anda jelaskan tadi terakhir. Pertama, yajibun nasbu alal maf'ul ma'a. Pertama, wajib dibaca nasab sebagai maf'ulun ma'a. Misal contoh sirtu wa tulu asyamsi istawal ma'u wal khosyabata. Sejajar air dengan alat ukurnya. Sekarang yang bergerak siapa? Air. Alat ukurnya? Diam. Kalau bergerak tak jadi nanti diukur. Paham maknanya? Paham? Jadi khosyabata itu alat yang ditancapkan di air untuk mengukur berapa ketinggiannya. Paham enggak? Paham ini? Alhamdulillah. Ini wajib dibaca wal khosyabata. Ya, ada catatan di bawah. Ya, kan setelah wajib dibaca nasab sebagai maf'ulun ma'ah, ada catatan nomor 29 kan? Itu diterangkan. Catatan wajib dibaca nasab setelah waw jika pekerjaan yang disebutkan sebelumnya hanya dilakukan oleh salah satu pihak saja. Paham gak itu catatannya? Paham ini? Sudah lihat catatannya? Alhamdulillah. Yang kedua yajuzu nasbu alal maf'ulun ma'ah wal atfu lima qablahu. Boleh dinasab sebagai maf'ulun ma'ah dan ikut kepada sebelumnya. Boleh dibaca sebagai maf'ulun ma'ah dinasab dan boleh ikut sebelumnya. Kapan ini? Ya, contoh dulu ya, contoh. Ada catatan nomor 30 ya. Lihat catatan nomor 30 di bawah. Kapan ini? Jika apa yang sebelum waw dan setelah waw sama-sama bisa melakukan pekerjaan yang disebutkan sebelumnya, maka ini boleh nasab dan boleh atau yaitu ikut sebelumnya. Paham enggak? Contoh ya, contoh di situ apa? Yang boleh ikut boleh tidak? Ja'al amiru di halaman 63. Ja'al amiru wal jaisha. Boleh juga dibaca wal al jaishu. Ja'a Muhammadun wa Yusufa. Boleh juga wa Yusufu. Jelas? Jelas? Alhamdulillah. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.